Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faid Hamizan Rahman dari kelas 8C. Ingin bertanya tentang kehidupan di area RT sini apa? Kalau boleh tahu nama Bapak siapa? Sebelumnya perkenalkan saya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arif Agus Nugroho. Kebetulan saya ketua RT 3 di lingkungan Bukit Cimanggus ini ya. Tepatnya sih alamat sini Bukit Cimanggus City, di Greenland, klasternya tuh River Park View. RT-nya sini RT 3 RW 12. Lanjut. Lalu ada berapa kepala keluarga di RT sini? Kalau total di sini ada 55 rumah ya. 55 rumah dengan total kepala keluarga berarti ada yang aktif itu 53 kepala keluarga. Ini berarti hitungannya satu rumah itu satu kepala keluarga. Rata-rata tuh dari sini begitu. Jadi satu rumah satu kepala keluarga rata-rata semua. Total berarti dari 55 rumah total di sini ada 53 kepala keluarga. Ya. Lalu kalau di RT 3 ini ada peraturan apa saja ya Pak? Kalau peraturan yang jelas di sini kita karena rumahnya di klaster kita paling ujung dari Bukit Cimanggu, yang pertama pasti kita masuk menggunakan portal atau sudah menggunakan akses masuk menggunakan kita kartu elektronik. Nah itu juga kan pertama itu semuanya masing-masing rumah itu memiliki kartu digital untuk masuk ke dalam. Jadi kalau bukan masyarakat warga sini nggak punya akses tanpa izin pemilik rumah atau security sini atau pejabat setempat. Itu aturan yang pertama. Kalau aturan selanjutnya sama seperti kehidupan di masyarakat yang lainnya, itu aturannya kita aturan secara sosial ya. Contoh misalnya kehidupan menjemuk antar tetangga, saling sapa, atau misalnya kalau misalnya ada punya apa-apa kita saling bantu sama lain, gotong royong ya, seperti itu. Paling aturannya tidak tertulis ya, tapi kita hidupnya sebagai bermasyarakat itu aja. Kalau yang secara tertulis mungkin hanya kita menjaga dari segi kebersihan, terus keamanan, lalu guyupnya warga ya, karena kebanyakan bukan warga sini warga pendatang, dan rata-rata di sini rumah di sini tuh untuk investasi. Nah, jadi tidak banyak yang tinggal tetap di sini. Paling kalau ramai ada seperti Sabtu Minggu. Paling seperti itu. Kalau suka duka sebagai ketua RT di RT 03 ini apa ya Pak? Kalau suka dukanya ya, kebetulan saya juga belum lama ya jadi RT di sini, baru 3 tahun terakhir ini. Nah, cuma kalau misalnya sukanya lingkungan sini guyup, tidak terlalu banyak pertikaian ataupun misalnya kontak-kontakan antar warga. Itu yang pertama. Kalau dukanya karena memang di sini kita banyak binatang, jadi kebanyakan kita hari ini cuma sepi di sini. Paling ramai seperti kita bisa bilang paling Sabtu Minggu aja yang ramai. Sabtu Minggu itu juga kalau misalnya pada banyak sini di daerah sini itu banyak kan pekerjanya di luar kota, banyak sih di Jakarta sih, gitu. Kalau boleh tahu udah berapa lama ya Pak menjabat sebagai ketua RT di RT 03? 3 tahun. 3 tahun. Enggak 3 tahun gitu. Kalau misalnya tempatnya nanti ada hasil surat-suratnya aja. 3 tahun sih, 3 tahun sekitar 3 tahun 2 bulan. Ya, cukup segitu aja Pak dari saya. Terima kasih atas jawabannya. Ini akan dilanjutkan dengan Arya, teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Muhammad Arya Pratama, kelas 8C. Saya akan menanyakan wawancara kelurahan Kota Bogor. Pertanyaan pertama itu dari saya, pekerjaan penduduk itu biasanya apa? Kalau pekerjaan ya, kalau di sini mix ya, kita ada yang bekerja, ada yang berwirausaha.
usaha juga. Cuma kalau misalnya di pukul rata-rata sini itu ada sekitar ya, kalau pekerja itu sekitar 40%. 40% itu rata-rata pekerja. Terus yang 40%-nya lagi itu wirausaha. Dan 20% itu pekerja lepas, artinya mereka punya beberapa pekerjaan gitu. Artinya kayak lepas ya seperti wirausaha, tapi mereka kerjanya serabutan, banyak pekerjaannya. Nah, rata-rata kalau misalnya dibagi untuk pekerjaan itu seperti itu untuk daerah sini ya. Ya. Sebenarnya itu ke pertanyaan part 2 itu, usia produktif dan non produktif itu produktif dan non produktif ya. Kalau sini memang kebanyakan orang tua itu sekitar 30%. Itu berarti yang sudah tidak produktif ya, artinya mereka sudah pensiun. Itu 30%, lansia itu 30%. Terus kalau misalnya usia produktif, kalau misalnya di persentase ya 20% itu masa sudah menjelang pensiun, dan sisanya sekitar 20% itu yang produktif. Nah, pertanyaan ketiga yaitu lembaga sosial yang tercatat di kelurahan ada berapa? Ini skupnya kelurahan. Iya, Jadi, kalau di kelurahannya banyak ya, gitu. Kalau di kelurahan banyak ya. Cuma kalau misalnya di daerah ini, kalau lembaga sosial yang pasti pertama kita ada pesantren urban. Di sini ada, kita membawahi ada sekitar 3 rumah gitu, yang itu digunakan untuk pesantren. Itu bisa di situ, dan itu di bawah yayasan masjid Bela Bundana, dan itu satu ya yang sosialnya. Terus yang kedua paling masuk kalau sosial ya, sosial paling kita di sini ya, sisanya paling di bawah naungan DKM masjid kita ya. Udah. Sekian dari saya. Sebelum itu pertanyaan akan dilanjutkan dari teman saya yaitu bernama Adit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Satrio Yuwono dari kelas 8C. Izin bertanya, apakah daerah sini sering terjadi konflik antar warga? Kalau konflik kita bermasyarakat pasti lah ya, pasti ada suka konflik, pasti ada. Cuma di sini enaknya kita tidak dibesar-besarkan. Jadi misalnya ada masalah, kita duduk bersama, jadi ada musyawarah mufakat, walaupun secara skop kecil. Kalaupun misalnya sudah besar, baru ntar di tingkat RT, RW, baru kelurahan menangannya. Tapi alhamdulillah selama ini setiap ada masalah itu bisa selalu kita selesaikan dengan cara duduk bersama. Jadi cara duduk, ngobrol segala macam, musyawarah untuk mufakat itu bisa kita temukan tuh. Jadi nggak ada di sini ceritanya yang bermasalah sampai panjang berlalu, ada konflik yang sampai menyebabkan pertengkaran ataupun bahkan sampai keributan massa. Itu sih jarang ya. Selama saya di sini sih belum ada sih ya. Gitu. Seandainya ada konflik besar nih di daerah ini, upaya apa yang dilakukan kelurahan dan masyarakat untuk menangani konflik di sini? Biasanya kalau konflik ya kita, karena kita di sini hidupnya bermasyarakat ya, secara sosial kita hidup bermasyarakat harus saling kita ngobrol lah intinya. Kalau misalnya cara penyelesaiannya, kalau pertama konflik itu kita selesaikan dulu secara kekeluargaan. Pertama kita pertemukan dulu keluarga satu sama lain. Kalau sudah konfliknya masih tidak terpecahkan, baru RT, RW atau pejabat setempat kita turun tangan. Kalau sudah sampai tahap kelurahan dan pengadilan, baru kita serahkan ke kantor polisi. Biasanya runutan seperti itu. Cuma selama ini ya tadi saya bilang, alhamdulillah di sini konfliknya bisa kita selesaikan dan cuma di sekitar RT RW, belum pernah sampai yang kelurahan. Pun kalau sampai kelurahan biasanya sudah tinggal damai itu, gitu. Kalau ada damai, konfliknya tidak bisa diselesaikan. Namun kalau misalnya pejabat keras ada, itu harus sebagai pihak ketiga, sebagai pihak netral yang mendamaikan kedua belah pihak. Biasanya seperti itu kalau ada konflik. Oke, baik Pak. Selanjutnya
deskripsi kondisi alam di daerah ini kira-kira Pak? Kalau alam ya, kita termasuk di daerah dataran tinggi ya, kita termasuk yang di atas gitu, di atas. Terus kontur kalau demografis dan tempatnya ya, ini kita hitungannya berbukit-bukit ya gitu. Jadi ada banyak turunan, tanjakan di daerah sini, dan kita itu memang benar-benar dibutuhkan yang hampir naik ke atas gunung ya. Kalau kita kan biasanya juga ada gunung ya, kita di atas ini. Kalau untuk tempat ya paling itu. Terus daerahnya di sini daerah pemukiman padat, terbukti sama kita di sini klaster di perumahannya gitu. Nah, perumahan itu memang ditujukan untuk pemukiman paling itu. Terus juga apalagi Kondisi demografis penduduk tadi. Nah, Nah, terima kasih banyak Pak atas waktunya. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya Anindra sebagai kesimpulannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anindra Pinastika Daniswara dari kelas 8C. Izin membacakan kesimpulan dari hasil wawancara yang telah dilakukan oleh teman-teman saya dengan Bapak. Kami telah melakukan wawancara dengan Bapak Arif Agus Nugroho sebagai Ketua RT 03 RW 12 di lingkungan Bukit Cimanggu City Cluster River Park View Blok AA 12 nomor 12A Kota Bogor. Kondisi geografis di sini yaitu dataran tinggi dengan perbukitan dan pemukiman yang padat dikarenakan daerah di sini merupakan komplek perumahan. Di sini sangat jarang bahkan hampir tidak terdapat konflik sosial antar warga. Ada 55 dengan 53 kepala keluarga yang aktif. 70% warga di sini adalah pendatang dengan usia produktif sekitar 70%. Pekerjaan penduduk rata-rata adalah karyawan dengan sebanyak 40% dan wirausahawan sekitar 40%, sementara sisanya adalah karyawan lepas. Terima kasih Pak atas waktunya telah diperkenalkan untuk mewawancarai Bapak dan membicarakan tentang perumahan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arya Pratama. Dan saya Faithun Hizan Rahman, kami dari kelas 8C. Kami ingin mewawancarai salah satu warga dari komplek Bukit Cimanggu City mengenai lingkungan di sekitarnya. Kita mulai ya Pak. Kalau boleh tahu nama Bapak siapa? Perkenalkan, nama saya Bowo Triyono. Sekarang pekerjaan Bapak apa ya? Pekerjaan saya sekarang karyawan swasta. Rumah ini berada di RT RW berapa ya Pak? Kebetulan rumah ini berada di RT 3 RW 12 Kelurahan Sukadamai, Kecamatan Tanah Serial, Kota Bogor. Berapa lama Bapak sudah tinggal di daerah sini? Kurang lebih 9 tahun. Bagaimana kondisi lingkungan di sekitar RT RW di sini? Kondisi lingkungannya sampai saat ini kondusif, nyaman, terus ya nggak ada masalah yang terlalu berat lah. Apa ya suka dan duka selama Bapak tinggal di lingkungan ini? Baik, suka dukanya selama saya tinggal di sini, sukanya itu lingkungannya adem, nyaman, dekat dari pusat perbelanjaan, rumah sakit, sekolah, transportasi mudah. Nah, kalau untuk dukanya itu cenderung sepi kalau siang, karena kan di sini kebanyakan tenaganya masih produksi semua, produktif, usia produktif. Kalau siang itu masih pada pekerja. Baik, mungkin segitu aja dari kami. Terima kasih atas waktunya. Mungkin bisa bertemu di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum itu Apa lu? Pos dulu. Izin memberi pertanyaan telah dilakukan
dilakukan oleh teman-teman saya kepada Bapak. Kami telah melakukan wawancara dengan Bapak Agus Arif Nugroho. Dan warga di sini adalah pendatang wawancara dengan Bapak Arif Agus Nugroho sebagai ketua. Kita mulai ya Pak. Kalau boleh tahu nama Bapak siapa? Nama saya Bowo Triwon 4. Ibu Pici Mangu Siti mengenai lingkungan di sekitarnya.